Tidak ada jiwa yang ditempatkan Tuhan di bumi ini secara kebetulan. Setiap hati yang hidup adalah bagian dari jawaban doa yang pernah dipanjatkan oleh seseorang di masa lalu. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu berjalan berbeda dari kebanyakan orang di sekitarmu? Bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka. Bukan pula karena kamu ingin terlihat berbeda. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu di dalam dirimu yang membuatmu merasa tidak benar-benar sama. Mungkin sejak dulu kamu sering merasa seperti orang yang tidak sepenuhnya cocok dengan lingkunganmu sendiri. Ketika orang lain merasa nyaman dalam keramaian, kamu justru lebih sering menemukan kedamaian dalam kesunyian. Ketika banyak orang mengejar pengakuan, kamu malah sibuk mencari makna. Ada masa ketika kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri. Mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain? Mengapa kamu sering memikirkan hal-hal yang bagi sebagian orang dianggap terlalu dalam? Dan yang paling membingungkan, mengapa hidupmu terasa seperti serangkaian ujian yang datang silih berganti? Terkadang kamu sudah berusaha menjadi orang baik, berusaha tulus, berusaha membantu tanpa pamrih, namun yang datang justru seringkali kesalahpahaman, penolakan, bahkan pengkhianatan. Ada saat-saat ketika kamu duduk sendirian, mungkin di malam hari ketika semuanya sudah tenang, lalu kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa seperti ini? Kenapa jalanku terasa lebih berat dibandingkan yang lain? Mungkin kamu pernah merasa dijauhi oleh orang-orang yang dulu dekat. Mungkin kamu pernah kehilangan orang yang sangat kamu sayangi. Mungkin kamu pernah berjuang sendirian ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti isi hatimu. Dan di tengah semua itu, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami. Banyak orang mengira hidup hanya tentang keberhasilan yang terlihat. Tentang pencapaian yang bisa dipamerkan. Tentang pengakuan dari orang lain. Namun bagi sebagian jiwa, perjalanan hidup terasa lebih dalam dari itu. Ada jiwa yang dipanggil untuk berjalan melalui jalan sunyi. Bukan karena mereka gagal menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi karena dunia sedang mempersiapkan sesuatu melalui mereka. Dan jika kamu menonton atau mendengarkan pembahasan ini sampai titik ini, mungkin ada sesuatu di dalam hatimu yang sedang bergetar. Bukan karena kata-kata ini terdengar indah, tetapi karena sebagian dari dirimu merasa seperti sedang dipahami. Seolah-olah ada seseorang yang akhirnya mengerti perjalanan yang selama ini kamu lalui. Kebenarannya adalah ini, di dunia ini ada jiwa-jiwa yang kehadirannya bukan sekadar untuk hidup biasa. Mereka hadir sebagai jawaban dari doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh orang lain. Kadang doa seorang ibu yang tidak ingin anaknya tersesat. Kadang doa seorang ayah yang berharap ada kebaikan yang lahir di tengah keluarganya. Kadang doa seseorang yang bahkan tidak kamu kenal, yang memohon kepada Tuhan agar dunia ini memiliki lebih banyak hati yang tulus. Dan tanpa kamu sadari, kamu mungkin adalah bagian dari jawaban itu. Bukan karena kamu sempurna, justru seringkali jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya adalah mereka yang pernah berjalan lama di dalam gelap. Karena hanya orang yang pernah merasakan luka yang benar-benar memahami arti menyembuhkan. Hanya orang yang pernah merasa sendirian yang tahu betapa berharganya kehadiran yang tulus. Mungkin selama ini kamu mengira hidupmu penuh kebetulan. Pertemuan yang terjadi, perpisahan yang menyakitkan, kesempatan yang datang dan pergi. Namun jika kamu melihatnya lebih dalam, banyak dari hal itu sebenarnya adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses yang tidak selalu mudah, tetapi selalu memiliki makna. Ada jiwa yang harus mengalami kehilangan agar belajar tentang ketulusan. Ada jiwa yang harus berjalan sendiri agar belajar tentang kekuatan. Dan ada jiwa yang harus melewati banyak ujian, karena suatu hari mereka akan menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Jika kamu adalah salah satu dari jiwa itu, maka perjalananmu selama ini tidak sia-sia. Kesunyianmu memiliki tujuan, lukamu memiliki pelajaran, dan keberadaanmu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Dalam pembahasan ini, kita akan bersama-sama memahami 7 tanda yang sering muncul pada jiwa-jiwa yang sebenarnya hadir sebagai jawaban doa bagi banyak orang di sekitarnya. Tanda-tanda ini seringkali tidak disadari,
karena mereka tersembunyi dalam pengalaman hidup yang terlihat biasa. Namun ketika kita melihatnya dengan hati yang jernih, kita akan mulai memahami bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja secara diam-diam dalam perjalanan hidup kita. Sekarang, mari kita mulai perlahan. Bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan hati yang terbuka. Kita akan melihat satu persatu tanda tersebut, dan mungkin di antara kisah-kisah ini, kamu akan menemukan sebagian dari dirimu sendiri. Poin 1, kamu sering merasa berbeda, bahkan ketika kamu tidak berusaha menjadi berbeda. Ada banyak orang yang sengaja mencoba tampil berbeda. Mereka memilih gaya hidup tertentu. Mereka membangun citra yang unik. Mereka ingin terlihat tidak sama dengan orang lain. Namun perasaan berbeda yang dialami oleh jiwa yang terpilih bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Perasaan itu datang secara alami. Sejak dulu, mungkin kamu sudah merasakannya. Ketika teman-temanmu tertarik pada hal-hal tertentu, kamu justru tertarik pada sesuatu yang lain. Ketika banyak orang menikmati percakapan yang dangkal, kamu justru lebih tertarik pada pembicaraan yang menyentuh makna hidup. Bukan berarti kamu merasa lebih bijak. Justru seringkali kamu merasa bingung dengan dirimu sendiri. Mengapa aku tidak bisa menikmati hal-hal yang dinikmati orang lain? Mengapa pikiranku selalu kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam? Ada seseorang yang pernah bercerita tentang masa kecilnya. Ketika teman-temannya sibuk bermain tanpa memikirkan apapun, dia justru sering duduk diam memperhatikan langit. Bukan karena dia tidak ingin bermain, tetapi karena di dalam hatinya selalu muncul pertanyaan yang sulit dijelaskan. Tentang kehidupan, tentang tujuan, tentang mengapa manusia saling menyakiti. Saat itu dia merasa aneh. Dia berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Namun bertahun-tahun kemudian dia mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwanya sedang diarahkan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Banyak jiwa yang suatu hari akan membawa perubahan kecil dalam kehidupan orang lain, biasanya memulai perjalanan mereka dengan perasaan seperti ini. Perasaan tidak sepenuhnya cocok dengan arus dunia. Bukan karena mereka menolak dunia, tetapi karena hati mereka sedang belajar melihat sesuatu yang lebih luas. Kadang perasaan ini membuat seseorang merasa kesepian, karena tidak semua orang bisa memahami cara berpikir atau cara merasakan yang sama. Namun justru dalam kesunyian itulah, jiwa seringkali bertumbuh. Ada ruang bagi hati untuk mengenal dirinya sendiri. Ada waktu bagi pikiran untuk memahami makna hidup. Dan perlahan-lahan, seseorang mulai menyadari bahwa perbedaan itu bukanlah kutukan. Itu adalah panggilan. Sekarang izinkan aku bertanya kepadamu dengan jujur. Apakah kamu pernah merasa seperti berjalan di tengah keramaian, tetapi tetap merasa sendirian karena tidak ada yang benar-benar memahami isi hatimu? Jika jawabannya iya, mungkin itu bukan sekadar perasaan biasa. Mungkin itu adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Poin 2, hidupmu dipenuhi ujian yang membentuk keteguhan hati. Jika kita memperhatikan banyak kisah manusia yang akhirnya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Ada luka yang pernah mereka rasakan. Ada kehilangan yang pernah mereka alami. Ada masa-masa ketika hidup terasa sangat berat. Kadang kita melihat orang lain yang hidupnya tampak berjalan mulus. Sementara kita merasa seperti harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan. Pada saat-saat seperti itu, sangat mudah bagi seseorang untuk merasa bahwa hidup tidak adil. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Ujian tidak selalu datang untuk menghancurkan seseorang. Kadang ujian datang untuk membentuk kedalaman hati yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Bayangkan seseorang yang tidak pernah mengalami kesedihan. Mungkin dia akan menjadi orang yang baik, namun belum tentu dia benar-benar memahami penderitaan orang lain. Sekarang bayangkan seseorang yang pernah merasakan kehilangan, pernah merasa ditinggalkan, pernah jatuh dan harus bangkit sendiri. Ketika orang seperti ini melihat orang lain yang sedang terluka, hatinya biasanya lebih peka. Dia tidak mudah menghakimi. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Itulah sebabnya banyak jiwa yang suatu hari akan menjadi sumber penguatan bagi orang lain, harus terlebih dahulu melewati proses yang tidak mudah. Bukan karena Tuhan ingin menyakiti mereka,
tetapi karena hati mereka sedang dipersiapkan. Seperti logam yang ditempa oleh api. Seperti pohon yang akarnya menjadi kuat karena sering diterpa angin. Jika kamu melihat ke belakang, mungkin kamu akan menemukan banyak momen sulit dalam hidupmu. Momen ketika kamu merasa sangat sendirian. Momen ketika kamu harus kuat bahkan ketika kamu sebenarnya lelah. Namun semua pengalaman itu perlahan-lahan membentuk sesuatu dalam dirimu. Kesabaran, kedewasaan, dan kemampuan untuk memahami orang lain dengan lebih dalam. Sekarang izinkan aku bertanya kepadamu. Apakah mungkin semua ujian yang pernah kamu lalui sebenarnya bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk membentuk hatimu agar suatu hari mampu menjadi kekuatan bagi orang lain? Poin 3. Kehadiranmu sering membawa ketenangan bagi orang lain tanpa kamu sadari. Ada jenis kehadiran manusia yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak selalu berbicara banyak. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun entah mengapa, ketika orang berada di dekat mereka, ada perasaan tenang yang muncul. Mungkin kamu pernah mengalami situasi seperti ini. Seseorang tiba-tiba bercerita kepadamu tentang masalah pribadinya, padahal kalian tidak terlalu dekat. Atau ada orang yang merasa nyaman berbicara denganmu tentang hal-hal yang bahkan tidak mereka ceritakan kepada orang lain. Kadang kamu sendiri merasa heran, mengapa mereka memilih berbicara kepadaku? Padahal aku tidak merasa memiliki jawaban yang luar biasa. Namun kenyataannya, yang sering dibutuhkan manusia bukanlah jawaban yang sempurna. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran yang tulus. Ada jiwa yang memiliki kemampuan alami untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Untuk hadir tanpa mencoba mengendalikan. Dan kehadiran seperti itu sangat langka di dunia yang penuh dengan kebisingan ini. Seseorang pernah menceritakan pengalaman yang sederhana tetapi sangat menyentuh. Suatu hari dia duduk bersama seorang teman yang sedang mengalami masalah besar dalam hidupnya. Dia tidak memberikan nasihat panjang. Dia tidak mencoba menggurui. Dia hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian temannya berkata sesuatu yang tidak pernah dia lupakan. Kamu tahu, waktu aku berbicara denganmu hari itu, aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari hatiku. Padahal yang dia lakukan hanya mendengarkan. Hal-hal kecil seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa kehadiran seseorang memiliki makna yang lebih dalam daripada yang dia sadari. Karena tidak semua orang mampu menciptakan ruang yang aman bagi hati orang lain. Dan jika kamu sering mengalami hal seperti ini, mungkin ada sesuatu yang sedang bekerja melalui dirimu. Bukan untuk membuatmu terlihat istimewa, tetapi untuk membuat kehadiranmu menjadi jawaban bagi orang-orang yang sedang membutuhkan sedikit cahaya dalam hidup mereka. Sekarang coba renungkan sejenak, berapa kali dalam hidupmu seseorang datang kepadamu untuk bercerita, dan tanpa kamu sadari, kehadiranmu justru menjadi tempat mereka menemukan ketenangan. Karena mungkin, disitulah salah satu alasan mengapa kamu ada di dunia ini. Poin 4, kamu sering ditempatkan dalam situasi yang membuatmu menjadi penguat bagi orang lain. Ada satu hal yang sering baru kusadari setelah melewati banyak perjalanan hidup. Terkadang hidup menempatkan kita di tempat yang tidak kita pilih sendiri. Dalam situasi yang tidak kita rencanakan. Dalam keadaan yang bahkan terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Namun anehnya, justru di tempat-tempat seperti itulah kita sering menemukan bahwa kehadiran kita ternyata dibutuhkan oleh orang lain. Aku tidak tahu apakah kamu pernah merasakan hal yang sama. Ketika keadaan sedang sulit, ketika hidup terasa tidak menentu, justru ada orang lain yang datang kepadamu untuk mencari kekuatan. Padahal di dalam hati, kamu sendiri sedang berjuang. Kadang aku membayangkan hidup seperti perjalanan di tengah malam. Ada orang-orang yang berjalan dalam gelap, tanpa arah yang jelas. Lalu tiba-tiba mereka bertemu seseorang yang membawa sedikit cahaya. Bukan cahaya yang terang sekali. Bukan cahaya yang mampu menerangi seluruh jalan. Tetapi cukup untuk membuat mereka tidak merasa sendirian. Seringkali aku melihat orang-orang seperti itu, tidak pernah menyadari bahwa mereka membawa cahaya. Mereka hanya menjalani hidup apa adanya. Mereka membantu ketika bisa membantu. Mereka mendengarkan ketika ada yang ingin bercerita. Mereka hadir ketika orang lain membutuhkan teman. Namun tanpa mereka sadari, kehadiran mereka menjadi penopang bagi banyak hati. Aku pernah mengenal seseorang yang hidupnya jauh dari kata mudah.
Sejak kecil ia sudah terbiasa menghadapi berbagai kesulitan. Ekonomi keluarga tidak stabil, hubungan dalam keluarga sering penuh konflik. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang menarik. Setiap kali ada teman yang sedang mengalami masalah besar, mereka selalu datang kepadanya. Padahal hidupnya sendiri tidak sempurna. Suatu hari dia berkata sesuatu yang sangat jujur kepadaku. Aku kadang merasa aneh, kenapa orang-orang selalu datang kepadaku ketika mereka sedang rapuh. Padahal aku sendiri masih belajar untuk kuat. Kalimat itu sangat manusiawi, karena seringkali orang yang menjadi penguat bagi orang lain, justru adalah orang yang paling memahami arti rapuh. Mereka tidak berpura-pura kuat, mereka hanya belajar bertahan. Dan dari proses bertahan itulah lahir keteguhan yang diam-diam memberi kekuatan bagi orang lain. Ada orang yang diberi kehidupan yang tenang. Ada juga orang yang diberi kehidupan yang penuh gelombang. Bukan karena yang satu lebih dicintai daripada yang lain, tetapi karena setiap jiwa memiliki perannya masing-masing. Ada jiwa yang bertugas membawa kenyamanan. Ada jiwa yang bertugas membawa perubahan. Dan ada jiwa yang kehadirannya menjadi tempat bersandar bagi hati-hati yang sedang lelah. Mungkin selama ini kamu sering merasa bahwa hidupmu terlalu berat. Bahwa kamu terlalu sering harus menjadi orang yang kuat. Namun coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua pengalaman itu sebenarnya sedang membentukmu menjadi seseorang yang mampu berdiri teguh, bahkan ketika keadaan tidak mudah? Bagaimana jika semua proses itu sedang mempersiapkanmu agar suatu hari kamu bisa menjadi tempat bernaung bagi orang lain yang sedang kehilangan arah? Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus selalu kuat. Tidak, setiap manusia berhak merasa lelah. Setiap manusia berhak menangis. Namun ada orang-orang tertentu yang setelah melewati masa-masa sulit, justru menemukan bahwa hati mereka menjadi lebih luas. Mereka lebih sabar, mereka lebih memahami, mereka tidak mudah menghakimi, dan kualitas-kualitas seperti itu tidak bisa dipelajari dari buku. Itu hanya bisa lahir dari pengalaman hidup yang nyata. Mungkin kamu pernah berada di sebuah situasi di mana seseorang berkata kepadamu, "Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku berbicara denganmu, aku merasa sedikit lebih kuat." Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana. Namun sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat besar. Karena tidak semua orang mampu membuat orang lain merasa lebih kuat hanya dengan kehadirannya. Dan seringkali orang yang memiliki kemampuan seperti itu, justru tidak pernah menyadarinya. Mereka hanya berpikir bahwa mereka sedang menjalani hidup biasa. Namun bagi orang lain, mereka adalah sumber penguatan. Sekarang aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Apakah mungkin selama ini hidup menempatkanmu dalam banyak situasi sulit bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang mampu menguatkan banyak hati? Jika itu benar, maka perjalananmu selama ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang kamu bayangkan. Poin 5, kamu pernah mengalami perubahan batin yang membuatmu tidak lagi sama seperti dulu. Ada satu momen dalam hidup yang sering menjadi titik balik bagi banyak jiwa. Bukan momen yang selalu terlihat besar dari luar. Kadang justru sangat sunyi. Kadang terjadi setelah seseorang melewati masa paling sulit dalam hidupnya. Momen ketika seseorang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku percaya hampir setiap orang yang menjalani perjalanan batin yang dalam, pernah mengalami fase seperti ini. Fase di mana mereka menyadari bahwa diri mereka yang sekarang tidak lagi sama dengan diri mereka yang dulu. Mungkin dulu kamu lebih mudah tersinggung. Mungkin dulu kamu lebih sering mencari pengakuan. Mungkin dulu kamu sangat memikirkan apa kata orang. Namun setelah melewati berbagai pengalaman, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Kamu menjadi lebih tenang. Hal-hal yang dulu membuatmu marah, sekarang tidak lagi terasa begitu penting. Hal-hal yang dulu kamu kejar dengan penuh ambisi, sekarang kamu lihat dengan cara yang lebih bijak. Bukan karena kamu kehilangan semangat hidup, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa hidup memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pengakuan. Aku pernah mengalami masa seperti ini. Ada waktu ketika aku merasa sangat terluka oleh berbagai hal dalam hidup. Aku merasa dikhianati. Aku merasa tidak dipahami. Aku merasa dunia tidak adil. Namun setelah melewati semua itu, perlahan-lahan ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai melihat bahwa setiap pengalaman,
bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, membawa pelajaran. Bukan pelajaran yang selalu langsung terlihat, tetapi pelajaran yang muncul perlahan, seperti matahari yang terbit setelah malam panjang. Aku mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu aku anggap sebagai kegagalan, ternyata justru menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Orang-orang yang pernah menyakitiku, tanpa sadar mengajarkanku tentang batasan. Kesalahan yang pernah aku buat, mengajarkanku tentang kerendahan hati. Dan masa-masa kesepian, mengajarkanku untuk mengenal diriku sendiri lebih dalam. Perubahan seperti ini tidak selalu mudah. Kadang orang di sekitar kita bahkan tidak memahami perubahan itu. Mereka mungkin berkata bahwa kita sudah berubah, bahwa kita tidak lagi sama seperti dulu. Namun perubahan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Itu adalah tanda bahwa jiwa sedang bertumbuh. Seperti pohon yang terus tumbuh ke arah cahaya, jiwa manusia juga terus berkembang menuju kedewasaan batin. Dan ketika perubahan itu terjadi, seseorang biasanya mulai hidup dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih sadar, lebih tulus. Mereka tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri kepada dunia. Mereka lebih fokus menjadi manusia yang jujur terhadap hatinya sendiri. Kadang perubahan seperti ini membuat seseorang merasa semakin berbeda dari lingkungannya. Namun perasaan berbeda itu bukan lagi sesuatu yang menyakitkan. Justru menjadi tanda bahwa perjalanan batin telah membawa mereka ke tempat yang lebih dalam. Jika kamu pernah merasakan perubahan seperti ini, maka kamu tahu bahwa itu bukan proses yang instan. Itu adalah perjalanan panjang, perjalanan yang sering dipenuhi pertanyaan, keraguan, bahkan kelelahan. Namun pada akhirnya, perjalanan itu membawa seseorang pada pemahaman yang lebih luas tentang hidup. Sekarang izinkan aku bertanya sesuatu yang sangat jujur kepadamu. Apakah kamu pernah melihat dirimu di cermin kehidupan, lalu menyadari bahwa dirimu yang sekarang jauh lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dalam dibandingkan dirimu yang dulu? Jika iya, mungkin itu bukan sekadar perubahan biasa. Mungkin itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bertumbuh menjadi versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menjalani tujuan hidup yang lebih besar. Poin 6, kamu memiliki hati yang sulit menolak untuk peduli, bahkan ketika dunia mengajarkan untuk bersikap acuh. Ada satu hal yang sering membuatku merenung tentang manusia. Mengapa di dunia yang begitu sibuk ini, masih ada orang-orang yang hatinya tidak bisa berhenti peduli? Kita hidup di zaman yang sering mengajarkan satu hal sederhana. Fokus saja pada dirimu sendiri. Kalimat itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Karena setiap orang memang harus belajar menjaga dirinya. Namun dalam kenyataannya, ada sebagian orang yang hatinya tetap tidak bisa sepenuhnya menutup diri dari penderitaan orang lain. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Ketika melihat seseorang kesulitan, hatimu langsung tergerak. Ketika mendengar seseorang sedang berduka, kamu ikut merasakan kesedihannya. Padahal orang lain mungkin berkata dengan santai, "Sudahlah, itu bukan urusanmu." Namun entah mengapa, bagi sebagian jiwa, kalimat itu terasa sulit dilakukan. Ada dorongan dari dalam hati yang membuat mereka tetap ingin membantu, tetap ingin mendengar, tetap ingin peduli. Kadang sikap seperti ini membuat seseorang merasa lelah. Karena tidak semua orang yang dibantu akan menghargai ketulusan itu. Tidak semua orang yang ditolong akan mengingat kebaikan tersebut. Ada kalanya seseorang yang sudah kita bantu justru pergi begitu saja. Bahkan mungkin melupakan kita. Pengalaman seperti itu bisa membuat seseorang berpikir, untuk apa aku peduli, kalau akhirnya aku yang terluka. Aku percaya hampir setiap orang yang memiliki hati yang peka pernah sampai pada titik pertanyaan itu. Dan itu wajar. Namun menariknya, banyak orang yang meskipun pernah terluka karena kepeduliannya, tetap tidak bisa benar-benar berhenti peduli. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa diubah. Seorang psikolog bernama Carl Rogers pernah berbicara tentang sesuatu yang ia sebut sebagai unconditional positive regard, sebuah sikap menerima dan menghargai manusia lain secara tulus, tanpa syarat yang rumit. Menurutnya, manusia memiliki potensi alami untuk bersikap empatik dan peduli terhadap sesama. Namun dalam kehidupan modern, potensi itu sering tertutup oleh rasa takut, persaingan, dan pengalaman buruk. Tetapi ada sebagian orang yang tetap mempertahankan kualitas empati itu, bahkan setelah melewati berbagai luka.
Mereka bukan orang yang naif. Mereka tahu bahwa dunia tidak selalu baik. Mereka tahu bahwa tidak semua orang akan menghargai kebaikan. Namun mereka tetap memilih untuk tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Aku pernah bertemu seseorang yang hidupnya sangat sederhana. Dia bukan orang terkenal. Dia bukan tokoh besar. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang menghormatinya. Setiap kali ada orang yang mengalami kesulitan, dia selalu hadir. Kadang hanya untuk mendengarkan, kadang hanya untuk membantu dengan cara kecil. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Kenapa kamu selalu peduli pada orang lain? Bukankah itu melelahkan?" Dia menjawab dengan sangat sederhana, "Karena aku tahu bagaimana rasanya ketika tidak ada yang peduli." Kalimat itu sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Seringkali orang yang paling peduli kepada orang lain adalah mereka yang pernah merasakan kesepian yang dalam. Mereka tahu betapa berharganya kehadiran seseorang yang tulus. Seorang filsuf bernama Viktor Frankl pernah menulis bahwa salah satu makna terdalam dalam hidup manusia adalah kemampuan untuk tetap memilih sikap yang manusiawi bahkan di tengah penderitaan. Dalam pengalamannya menghadapi masa-masa paling kelam dalam sejarah manusia, ia menemukan bahwa manusia yang tetap mempertahankan kasih sayang dan kepedulian justru memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kepedulian bukanlah tanda kelemahan, justru seringkali itu adalah tanda kekuatan jiwa. Karena jauh lebih mudah menjadi acuh, jauh lebih mudah menutup hati. Namun memilih untuk tetap peduli, meskipun pernah terluka, adalah bentuk keberanian yang sangat dalam. Jika kamu termasuk orang yang sulit untuk tidak peduli, mungkin kamu pernah merasa bahwa sifat itu adalah beban. Namun mungkin sebenarnya itu adalah bagian dari tujuan hidupmu. Bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu untuk semua orang. Tidak, kepedulian juga harus disertai kebijaksanaan. Namun memiliki hati yang tetap mampu merasakan penderitaan orang lain adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Dan dunia selalu membutuhkan jiwa-jiwa seperti itu. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu dengan jujur. Apakah kamu pernah mencoba untuk bersikap acuh, tetapi pada akhirnya tetap kembali peduli karena hatimu tidak bisa berpura-pura tidak melihat penderitaan orang lain? Jika itu yang kamu rasakan, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah salah satu tanda bahwa kehadiranmu memang membawa makna bagi kehidupan orang lain. Poin 7, dalam kesunyianmu, kamu mulai merasakan bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih dalam. Ada satu fase dalam perjalanan hidup yang sering kali tidak dibicarakan banyak orang. Fase ketika seseorang mulai menarik dirinya dari keramaian dunia, bukan karena membenci dunia, tetapi karena hatinya sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Aku percaya banyak jiwa pernah melewati fase ini. Fase ketika seseorang mulai lebih sering merenung, lebih sering memikirkan makna hidup, lebih sering mempertanyakan tujuan dari semua yang sedang dijalani. Kadang fase ini datang setelah seseorang mengalami banyak peristiwa besar dalam hidupnya. Kehilangan, kegagalan, perubahan, kadang juga datang secara perlahan, tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja seseorang merasa tidak lagi nyaman hidup hanya mengikuti arus. Dia mulai bertanya dalam hati, "Untuk apa sebenarnya aku ada di dunia ini?" Pertanyaan seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun bagi sebagian orang, itu adalah awal dari perjalanan batin yang sangat dalam. Seorang penulis spiritual terkenal bernama Thomas Merton pernah menulis bahwa kesunyian sering kali menjadi ruang di mana manusia akhirnya bisa mendengar suara terdalam dari jiwanya. Dalam keramaian dunia, suara hati sering tertutup oleh berbagai distraksi, kesibukan, ambisi, harapan orang lain. Namun dalam kesunyian, seseorang mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Kadang apa yang terlihat tidak selalu nyaman. Ada luka lama yang muncul. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun justru melalui proses itulah seseorang mulai mengenal dirinya secara lebih utuh. Aku sendiri pernah melewati masa seperti itu. Ada periode dalam hidup ketika aku merasa seperti sedang berjalan sendirian. Banyak hal berubah. Banyak hubungan berubah. Aku sempat bertanya-tanya apakah semua ini berarti aku kehilangan arah. Namun seiring waktu, aku mulai memahami sesuatu. Kesunyian bukan selalu tanda bahwa kita tersesat. Kadang kesunyian adalah ruang yang diberikan kehidupan agar kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya.
Seorang filsuf bernama Soren Kierkegaard pernah mengatakan bahwa hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melangkah ke depan. Kalimat itu sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Sering kali kita baru memahami makna dari berbagai peristiwa dalam hidup setelah melewati waktu yang cukup panjang. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan, ternyata membuka jalan baru. Apa yang dulu terasa seperti kegagalan, ternyata membawa kita pada pengalaman yang lebih bermakna. Dan ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, perlahan-lahan muncul satu kesadaran yang tenang. Bahwa mungkin hidup ini tidak sepenuhnya acak. Bahwa mungkin ada pola yang sedang bekerja di balik berbagai pengalaman kita. Bukan pola yang selalu bisa dijelaskan dengan logika, tetapi pola yang bisa dirasakan oleh hati. Kesadaran ini tidak membuat seseorang merasa lebih hebat dari orang lain. Justru sebaliknya, biasanya membuat seseorang menjadi lebih rendah hati. Karena dia menyadari bahwa hidup ini jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan dari kesadaran itu muncul satu keinginan sederhana. Untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Untuk menggunakan pengalaman yang dimiliki, agar bisa membawa sedikit kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Bukan kebaikan yang besar dan dramatis. Kadang hanya kebaikan kecil, mendengarkan seseorang yang sedang sedih. Menguatkan seseorang yang sedang kehilangan harapan. Menjadi manusia yang tetap tulus di dunia yang sering kehilangan ketulusan. Dan mungkin, disitulah letak tujuan dari perjalanan panjang yang pernah kamu lalui. Sekarang aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu sampai hari ini, apakah mungkin semua pengalaman, luka, kesunyian, dan perubahan yang kamu alami sebenarnya sedang membawamu menuju tujuan yang lebih dalam daripada yang pernah kamu bayangkan? Jika iya, maka mungkin kamu memang bukan hadir di dunia ini secara kebetulan. Mungkin kehadiranmu adalah bagian dari jawaban doa yang selama ini sedang dicari oleh banyak hati di luar sana. Kesimpulannya, perjalanan hidup yang terasa berbeda, kesunyian yang sering kita alami, ujian yang datang silih berganti, hingga hati yang tetap memilih peduli di tengah dunia yang sering mengajarkan untuk bersikap acuh, semua itu bukanlah rangkaian kejadian yang terjadi tanpa makna. Seringkali, justru melalui pengalaman-pengalaman itulah jiwa dibentuk. Dari luka lahir kepekaan, dari kesepian lahir kedalaman, dan dari perjuangan lahir keteguhan hati. Ada orang-orang yang hadir di dunia bukan hanya untuk menjalani hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjadi tempat teduh bagi hati yang sedang lelah, menjadi penguat bagi mereka yang hampir menyerah, dan menjadi jawaban dari doa-doa yang mungkin bahkan tidak pernah mereka dengar. Jika dalam perjalanan hidupmu kamu merasa berbeda, sering dipanggil untuk menguatkan orang lain, dan merasakan perubahan batin yang membuatmu melihat hidup dengan cara yang lebih dalam, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bagian dari proses yang sedang mempersiapkanmu menjadi pribadi yang membawa makna bagi kehidupan di sekitarmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, semoga setiap kata yang disampaikan bisa menjadi penguat, pengingat, dan cahaya kecil di tengah perjalananmu. Tetaplah berjalan dengan hati yang tulus, tetaplah menjaga kebaikan meski dunia tidak selalu mudah, karena setiap jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya seringkali justru lahir dari perjalanan yang tidak sederhana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Pasukan Langit. Semoga setiap langkahmu selalu dalam penjagaan Tuhan, dan semoga hatimu selalu dikuatkan dalam